Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi fungsi kuadrat ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum fungsi kuadrat ya kita bisa tuliskan itu seperti ini ya. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX ya ditambah C. Atau bisa juga kita tulis Fx ya, fungsi Fx sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX kemudian ditambah dengan C ya, dengan syarat bahwa A kemudian koefisien B dan juga koefisien C itu adalah elemen dari bilangan real. Kemudian ya, A-nya itu koefisien A dari X pangkat 2, koefisien dari X pangkat 2 ini A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau dia A-nya sama dengan 0, maka persamaannya ini fungsinya ini akan menjadi Bx tambah C, dan ini merupakan fungsi apa? Fungsi linear. Oke. Nah, jadi hanya tidak boleh sama dengan 0 karena kalau hanya sama dengan 0 ya, otomatis x-nya ini akan menjadi 0 juga ya kan? Karena sesuatu yang dikalikan dengan 0 akan hasilnya ke 0. Jadi tinggal Bx tambah C, maka dia menjadi fungsi linear bukan fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita akan melihat ya setiap koefisien dari fungsi kuadrat ini baik A atau B dan juga C itu mempunyai pengaruh terhadap grafik ya. Nah, seperti ini misalkan pengaruh koefisien ya, koefisiennya adalah apa? A, B dan juga C terhadap grafik. Nah, misalkan seperti ini. Pertama kita lihat dulu, oke, kita tuliskan dulu fungsinya ya. Fungsinya sama dengan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah dengan C. Oke. Sekarang kita lihat dulu pengaruh dari A ya, pengaruh dari koefisien A. Nah, pengaruh dari koefisien A, oke. Pengaruh dari koefisien A itu menentukan bentuk grafik atau parabola dari suatu grafiknya itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, karena kita dalam fungsi kuadrat ini akan menggambar sebuah grafik ya, koefisien A ini menentukan suatu grafik itu lengkungnya itu ke bawah atau ke atas, atau parabolanya itu terbuka ke bawah atau terbuka ke atas gitu. Nah, misalkan A-nya ya, A-nya itu lebih dari 0, maka grafik parabolanya itu akan terbuka ke atas seperti itu ya, seperti senyum dia. Nah, kalau misalkan koefisien A-nya ini lebih kurang daripada 0, maka grafik parabolanya akan terbuka ke bawah atau bentuk muka murung seperti itu. Oke, ini untuk koefisien A-nya terhadap pengaruh suatu grafiknya ya dari fungsi kuadrat ini. Kemudian kalau misalkan dia B, koefisien B. Koefisien B. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap grafik dalam fungsi kuadrat? Nah, B ini ya, koefisien B ini menentukan keseimbangan dari suatu grafik ya terhadap sumbu Y-nya. Nah, misalkan saya punya koordinat kartesius ya.
ini adalah Y, kemudian ini adalah X-nya ya, sumbu Y dan sumbu X-nya. Kemarin kita sudah belajar ya, atau di kelas 8 juga sudah belajar. Nah, apabila B-nya itu sama dengan 0, maka otomatis grafik fungsinya ini ya, nah akan berbentuk seperti ini. Nah, jadi dia antara kanan dan kiri ya, grafiknya ini akan imbang, dan titiknya ini akan ada di posisi 0. Maka dia di sini dituliskan bahwa B-nya itu sama dengan 0, seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan gambarnya berubah? Nah, ya, misalkan gambarnya berubah, misalkan koefisien B-nya B. Nah, misalkan gambarnya seperti ini. Ya, ini sumbu Y. Nah, titik potongnya di sini. Nah, maka kalau seperti ini, maka B-nya gimana? Kita lihat ini. Ini kan lebih condongnya ke kanan ya. Nah, maka kalau dia terbalik ya, maka dia beratnya ini kan beratnya di sini nih. Maka dia akan terbalik menjadi seperti ini kan. Kalau misalkan dia roboh, nah kalau misalkan grafik ini roboh, dia akan otomatis yang berat ini ke sini akan berputar seperti ini ya, seperti yang garis titik-titik ini. Maka di sini bisa kita tulis bahwa B-nya itu lebih besar daripada 0. Nah, kemudian selanjutnya kalau misalkan grafiknya seperti ini. Grafiknya nah seperti ini. Kalau seperti ini kita lihat yang berat yang mana? Yang ini, ya kan? Yang berat yang ini. Maka otomatis gambarnya ini ya, grafiknya ini akan menjadi seperti ini kalau kita robohkan dia, ya kan? Maka B-nya ini juga lebih besar daripada 0. Oke. Nah, bagaimana kalau dia B-nya lebih kecil daripada 0 ya? Kalau B-nya lebih kecil daripada 0, koefisien B. Lanjutannya ya. Nah, koefisien B kalau misalkan B-nya kurang dari 0 atau lebih kecil daripada 0, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini kan dia kalau misalkan kita robohkan, otomatis beratnya akan ke sini kan, maka dia akan seperti ini robohnya. Nah, jadi dia B-nya sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut untuk pengaruh koefisien dari C ya terhadap suatu grafik fungsi kuadrat. Oke, sekarang kita lanjut ke koefisien C. Nah, bagaimana sih pengaruhnya koefisien C terhadap grafik fungsi kuadrat begitu. Nah, jadi koefisien C ini ya, itu kita gunakan untuk melihat titik potong pada sumbu Y gitu. Jadi kalau kita mau melihat nilai C, maka kita lihat pada sumbu Y-nya itu dia berpotongan di berapa gitu. Nah, contohnya ya, langsung saja. Kalau misalkan ya, ini ada grafik ini Y, kemudian ini X gitu ya. Kalau misalkan nah, grafiknya seperti ini ya. Nah, kita kan sebelumnya sudah pernah belajar ya tentang koordinat kartesius kan ya. Kalau misalkan dia Y-nya ini ya, untuk yang atas itu kan nilainya positif gitu. Kemudian untuk yang bawah pada sumbu Y-nya ini nilainya adalah negatif. Maka kalau seperti ini otomatis nilai C-nya itu, nah potongannya kan di sini nih. Maka nilai C-nya itu sama dengan ya kurang dari 0 gitu ya, atau minus D-nya. Oke, karena di sini kan nilainya minus nih. Nah, kemudian yang kedua, nah misalkan ini ada koordinat kartesius. Kalau nilainya grafiknya seperti ini ya, titik potongnya kan di sini. Nah, ini sumbu Y, maka dia C-nya ini nilainya adalah lebih besar daripada 0 ya. Atau mungkin kalau misalkan dia langsung ada angkanya nih ya,
misalkan seperti ini. Nah, misalkan gitu. Ini titik potongnya ada di 2 misalkan. Berarti nilai C-nya itu sama dengan 2 gitu ya. Contohnya misalkan contoh. Oke, saya punya grafik fungsinya itu nah seperti ini. Ya, ini titik potongnya. Nah, maka bisa kita tentukan di sini A-nya ya. Ingat kalau dia terbuka ke atas ya seperti orang senyum, maka nilai A-nya ini lebih besar daripada 0 ya kan. Kemudian B-nya ya. B-nya keseimbangannya kita lihat titik beratnya kan di sini nih ya. Titik beratnya di sini. Kalau misalkan kita robohkan dia ya, otomatis akan jatuhnya kan ke sini nih ya kan, ke sini karena yang paling berat yang ini. Nah, atau akan menjadi seperti ini ya kan. Nah, kita lihat dia kan bentuknya seperti ini kan, berarti B-nya sama dengan lebih daripada 0. Nah, kemudian untuk C-nya ya, kita lihat dia ada pada sumbu Y, ada di bawah ya. Kalau di bawah dengan 0 ya kan, di bawah titik ini, berarti C-nya itu kurang daripada 0 itu ya. Nah, nanti kita lanjut contoh soalnya lagi.